Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 855-856. Meremehkan dunia. Bab 855. Melihat ekspresi serius Landen Sen, ekspresi Selin Hua berubah sedikit aneh. Dia meremehkan dunia, harta apa yang bisa ditemukan orang awam di dunia. Namun, Selin Hua merasa bahwa pikiran Landen Sen berbeda dari Wuxiu biasa, lagi pula, pria bau ini memiliki aliran metode yang tak ada habisnya, tidak seperti orang bodoh. Mengenai tindakan Landen Sen, meskipun Selin Hua agak menghina, dia juga agak skeptis dan tidak keberatan sama sekali. Setelah keluarga Schwartz makan siang, Landen Sen dan yang lainnya pergi ke kota kecil di kaki Ben Neves. Ben Neves terletak di barat laut negara Ye. Tidak jauh dari kaki gunung adalah kota wisata terkenal yang disebut Fort William. Kesley membawa Landen Sen dan yang lainnya ke Fort William dengan mobil. Fort William adalah kota yang tenang, damai, indah dengan gaya arsitektur yang unik. Dikatakan bahwa film terkenal Harry Potter difilmkan di sini. Tuan Sen, dari sini ke hutan di kaki gunung, tidak perlu waktu 1 jam. Anda bisa melakukannya di malam hari. Sebelum itu, izinkan saya membawa Anda dengan santai. Ada sebuah kedai minuman di Fort William, di mana anggur rasanya bagus sekali, kata Seri sambil tersenyum. Oke. Landen Sen tersenyum dan mengangguk. Hehe, perlakukan saja itu sebagai perjalanan. Fa Jiang juga dalam suasana hati yang baik. Selin Hua Dai mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, gadis ini tidak ingin membuang waktu bersamamu. Nama keluarganya adalah Sen, kapan kamu akan pergi ke bangunan kuno itu? Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Bangunan-bangunan kuno di gunung hanya akan tiba-tiba muncul sekitar pukul 1 pagi. Kita hanya bisa pergi ke sana pada waktu itu. Ya, pada tengah malam, gadis ini menunggumu di kaki gunung. Setelah Selin Hua mengatakan ini dengan dingin, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Tuan Sen, Nona Hua dia. Chris sedikit malu. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata kepada Keseli, biarkan dia pergi, dia tidak akan kehilangan itu. Jangan perhatikan, mari kita bermain dulu. Oke, jawab Chris. Bagaimanapun, bangunan kuno supernatural hanya akan muncul larut malam, dan sekarang tidak ada hubungannya. Di bawah kepemimpinan Chris, Landen Sen dan Fa Jiang berkeliaran di Fort William. Landen Sen membeli sejumlah besar spesialisasi lokal di sepanjang jalan dan bersiap untuk membawanya pulang. Setelah itu, mereka bertiga tinggal di pub sampai sekitar tengah malam. Landen Sen dan yang lainnya bertemu Selin Hua di pintu masuk kaki gunung. Sekarang sudah jam 12 pagi, dan hutannya gelap gulita, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Fa Jiang, apakah Anda benar-benar ingin mengikuti saya? Ini mungkin sedikit berbahaya, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Saudara Sen, satu orang lagi selalu dapat membantu. Saya juga membawa beberapa peralatan, yang seharusnya bisa membantu sedikit, Fa Jiang berkata sambil tersenyum di punggungnya. Oke, Landen Sen mengangguk, dan kemudian berkata kepada Chris, Tuan Chris, maka mari kita berhenti di sini. Tuan Sen, hati-hati, saya menunggu kemenangan Anda, kata Chris dengan hormat. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berangkat, terjun ke hutan redup, dan bergegas melewati Ben Neves. 40 menit kemudian, ketiganya datang ke hutan di sisi barat pegunungan. Semak-semak di depan berdiri tiba-tiba dengan dinding yang rusak, di sekelilingnya compang camping, seolah-olah terbakar oleh api, telanjang, hampir seukuran lapangan sepak bola. Saudaraku Sen, seharusnya ada di sini, Fa Jiang berkata kepada Landen Sen. Landen Sen mengamati sekeliling dengan kedua mata, dan itu hanya dinding biasa yang hancur. Selain itu, tekstur batu bangunan di sini sangat keras, dan sulit untuk dihancurkan dengan pedang. Mereka bertiga berjalan di sekitar reruntuhan tembok yang hancur, dan tidak menemukan petunjuk. Cukup berdiri di samping, menunggu munculnya bangunan spiritual kuno. 20 menit kemudian, sekitar jam 1 pagi. Mengitari tembok yang rusak di semak-semak ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tirai abu-abu terang menutupi separuh dunia,
dan reruntuhan dinding yang rusak di depan mereka hampir seketika berubah menjadi istana abu-abu. Istana abu-abu memiliki 2 lantai dan tingginya lebih dari 20 meter, tetapi mencakup area yang luas dan ruang internal harus melebihi ribuan meter persegi. Meskipun istana kelabu ini megah, itu agak ilusi, seperti fatamorgana, seperti gambar 3 dimensi. Ini adalah menghadapi penampilan yang tiba-tiba, Landon Shen dan yang lainnya secara alami terkejut. Meskipun mereka telah lama memahami bahwa adegan ini akan terjadi, mereka bertiga masih terkejut dan terkejut ketika mereka melihat bangunan kuno yang aneh di depan mereka. Setelah mengambil beberapa foto di luar, Fa Jiang menyerahkan masing-masing senter kepada Landon Shen dan Selin Hua. Istana kelabu sudah dekat, dan Landon Shen tidak ragu-ragu, mengambil senter, dan berjalan ke gedung yang tampak ilusi terlebih dahulu. Selin Hua dan Fa Jiang juga mengikuti. Sebelum mencapai gerbang istana, tiba-tiba ada sikat dan tirai cahaya abu-abu menyelimuti 3 Landon Shen dan yang lainnya. Adegan di sekitarnya dengan cepat berubah. Brother Shen, jalan keluarnya telah hilang. Ekspresi Fa Jiang berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Landon Shen. Landon Shen melihat ke belakang, dan hutan di belakangnya telah menghilang, berubah menjadi layar cahaya abu-abu. Lebih dari itu, daerah sekitarnya juga diselimuti oleh tirai abu-abu terang, dan pemandangan luar tidak lagi terlihat. Selin Hua Liu mengerutkan kening, dan segera mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkan aura pedang. Boom! Pedang Qi menghantam tirai cahaya, membuat ledakan. Tirai cahaya masih utuh, hampir setara dengan dinding yang sangat padat. Sebagian besar semacam formasi hantu ditambah formasi mengantuk, ada tempat yang begitu indah di dunia duni. Wajah cantik Selin Hua menunjukkan sedikit kejutan. Jangan menghela nafas, perhatikan sekelilingmu dengan cermat. Landon Shen dengan waspada melihat ke sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia mengambil senter dan berjalan menuju gerbang istana. Gerbang istana terbuka, dan di dalamnya gelap, sehingga sulit untuk melihat pemandangan. Namun, hembusan angin yin datang dari gerbang, dan nafasnya sangat rapuh. Landon Shen menyesal membiarkan Fa Jiang masuk. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya di dunia, tidak akan ada bahaya di dunia, tetapi aura tempat ini terlalu aneh, dan dia tidak memiliki dasar di dalam hatinya. Untuk mencegah situasi yang tidak terduga, Landon Shen langsung mengeluarkan pisau burung naga dan berjalan ke gerbang istana. Selin Hua dan Fa Jiang juga berjalan ke gerbang satu demi satu. Begitu Anda memasuki pintu, nyalakan lampu senter, pemandangan di depan Anda mengejutkan. Ada kerangka tulang di sekeliling. Ketiga Landon Shen dan yang lainnya semuanya telah melihat dunia, pemandangan seperti ini tidak bisa membuat mereka takut, tetapi mereka merasa sedikit aneh. Brother Shen, ini adalah tulang manusia. Fa Jiang mengambil tengkorak, berkata dengan lembut karena terkejut, dan mengambil beberapa foto. Kebanyakan dari mereka adalah kerangka orang mati yang datang ke sini. Ekspresi Landon Shen tidak pasti. Kematian banyak orang menunjukkan bahwa pasti ada semacam ancaman di tempat ini. Landon Shen tidak bergegas masuk, tetapi terus melihat sekeliling dengan waspada. Cahaya di istana terlalu redup, Landon Shen mengambil senter dan mengambil foto di aula di lantai pertama, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Bab 856, Evil Spirit. Aku melihat meja penghormatan besar tepat di depan lantai pertama aula utama, tempat sebuah tablet diabadikan. Sebuah kotak giok yang terbuat dari batu giok hijau yang indah ditempatkan di samping tablet. Karena terlalu jauh dan cahayanya terlalu gelap, Landon Shen tidak dapat melihat dengan jelas kata-kata di tablet. Tapi pemandangan di sekitar meja upeti agak rahang. Ada 5 patung batu di sekitar meja upeti, membentuk lingkaran. Setiap patung diukir dengan roh-roh jahat dengan berbagai bentuk, dengan taring bermulut lebar dan kulit yang mengerikan. Dan batu bata hijau di sekitar 5 patung hantu diukir dengan pola dan simbol padat yang tak terhitung jumlahnya. Adegan aneh ini membuat orang merasa ngeri. Pada saat ini, dengan suara, boom, pintu-pintu belakang sebenarnya ditutup oleh kekuatan aneh. Dan setelah pintu ditutup, menghilang tanpa jejak dan berubah menjadi dinding. Ada apa? Landon Shen mengerutkan kening. Fa Jiang mengambil foto dengan senter, dan berkata dengan kaget, Brother Shen, jalan keluarnya telah hilang. Ekspresi mereka bertiga berubah,
dan mereka segera berlari ke dinding di mana pintu keluar awalnya terasa. Mereka telanjang dan tidak ada jalan keluar. Landen Sen mencengkeram pisau burung naga dan membanting ke dinding. Dentang. Ada suara tabrakan logam yang tajam, dan dinding itu hanya tergores dengan jejak yang dangkal, tanpa kerusakan sama sekali. Wajah Landen Sen berubah gelap, tembok ini terlalu kuat, kan? Pintu keluar telah hilang, dan kulit ketiganya menjadi sedikit jelek. Sen, kaulah yang menarik gadis ini ke dalam air. Sekarang mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Selin Hua mengeluh. Kenapa? Karena ini adalah bangunan, pasti ada tempat untuk pergi. Landen Sen berkata dengan santai, melirik meja upeti di depan aula, dan berkata, mungkin meja upeti ada harta karun yang tersembunyi di kotak gioknya. Setelah berbicara, Landen Sen dengan hati-hati berjalan beberapa langkah ke depan. Saat berikutnya, adegan menyeramkan muncul. Saya melihat sejumlah besar udara putih mengambang dari dahi patung 5 hantu, para hantu berserakan, dan seluruh aula mendengar rengekan yang melumpuhkan. Suara itu seperti hantu melolong dan serigala melolong, seperti tangisan hantu. Ini. Apa ini? Fa Jiang terkejut ketika mendengar rengekan menakutkan di aula. Hati-hati, mungkin ada hantu, kata Landen Sen dengan ekspresi serius. Hantu. Fa Jiang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Segera, sejumlah besar hantu yang mengambang di udara masuk ke kerangka di tanah. Beberapa kerangka yang jatuh di sekitar aula tiba-tiba berdiri, masing-masing memegang kapak besar. Pecahkan. Rahang kerangka itu tertutup bersama, dan dia tidak bisa membantu tetapi menebas ke arah Landen Sen dan yang lainnya. Sial, ini benar-benar hantu. Fa Jiang terkejut. Meskipun itu hanya kerangka, tetapi dengan bantuan kekuatan hantu, benda-benda ini secara mengejutkan memiliki kecepatan dan lompatan cepat. Landen Sen melintas ke samping, menghindari kapak yang telah dipotong, dan menepuk tulang rusuk kerangka dengan telapak tangan. Dengan suara renyah, tulang rusuk kerangka hancur oleh angin telapak tangan Landen Sen. Kerangka ini secara mengejutkan cepat, tetapi pertahanan mereka secara mengejutkan lemah. Mereka mungkin menjadi ancaman bagi seni bela diri ranah, tetapi mereka tidak layak disebut ke ranah seni bela diri. Ding. Selin Hua juga mengeluarkan pedang panjang, mengacungkan energi pedang, dan memotong kerangka satu persatu. Fa Jiang hanya mengeluarkan senapan mesin ringan MP5 dari ranselnya dan menyapu liar tengkorak itu. Dada-dada. Nyala api menyembur, dan tulang belulangnya menyapu saringan dan jatuh ke tanah. Sayangnya, tidak lama setelah kerangka yang baru saja dihancurkan jatuh, hantu-hantu itu terbang keluar dari kerangka yang rusak dan menempelkan diri ke kerangka lain. Aliran kerangka yang stabil mengalir menuju Landen Sen dan yang lainnya. Meskipun ada banyak kerangka, Landen Sen dan Selin Hua tampaknya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Landen Sen mengayunkan pisau burung naga dan menebas dengan liar. Selin Hua juga mendesak pedangnya Qi, menebas dengan liar. Tentu saja Landen Sen dapat menggunakan Yuyang Baojing untuk membunuh hantu-hantu ini secara langsung, tetapi dengan Selin Hua di samping, dia tidak ingin mengekspos kartu haulnya. Meskipun mereka berdua tidak lagi memiliki permusuhan satu sama lain dan telah memiliki pengalaman berbagi penderitaan, Landen Sen masih sedikit khawatir tentang Selin Hua. Selain itu, kerangka ini tidak sulit untuk ditangani, tidak perlu menunjukkan cermin harta karun. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, semua kerangka dihancurkan. Sejumlah besar hantu terbang kembali ke patung 5 hantu. Segera setelah itu, di tanah yang mengelilingi meja upeti, sejumlah besar jejak rune bersinar dengan darah yang mempesona. Pada saat yang sama, petak besar darah menyelimuti 5 patung batu hantu. Bum bum bum, suara tumpul terdengar, dan 5 patung batu hantu benar-benar bergerak. Roh jahat dengan tanduk ganda menuju ke depan 5 hantu tiba-tiba membuka mata merahnya, menembakkan semburan darah, dan mengenai Fa Jiang. Awas! Landen Sen terkejut, dan segera mendorong Fa Jiang pergi, yang tidak punya waktu untuk bereaksi. Boom! Sui Guang memukul ransel Fa Jiang, dan ransel itu ditembakkan keluar dari lubang besar dalam sekejap, dan isinya berubah menjadi bubuk. Cukup untuk melihat seberapa kuat cahaya darah ini. Fa Jiang ketakutan. Darah di rune di tanah tumbuh lebih, dan 5 roh jahat menjadi hidup.
Keping batu di kepala hantu jahat secara bertahap hancur, mengungkapkan tubuh bagian atas berwarna merah darah dan kepala hantu besar. Roh jahat ini memiliki 2 tikungan di kepalanya, tingginya sekitar 3 meter, dan 2 baris taring tajam tumbuh di mulut besar cekungan darah. Lengannya sekuat pohon raksasa, dan kukunya tajam dan tipis, seperti pisau tajam. Keempat roh jahat lainnya memiliki ukuran yang berbeda, ada roh jahat bungkuk bermata satu dan bermata tunggal, roh jahat dengan duri dan ekor, dan roh jahat dengan rambut hijau di seluruh kepala dan tubuh dari 5 roh jahat pecah terpisah dari patung batu satu demi satu, menjerit ke langit, nafas yang keras membuat jantung berdebar. Ups. Landon Sen diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, 5 roh jahat ini memiliki aura terlalu kuat, masing-masing pasti memiliki kekuatan tidak kurang dari Tuan di tahap akhir transformasi. Meskipun dia tidak ingin mengekspos kartu haulnya, tetapi dengan cara ini, tidak mungkin untuk tidak mengekspos. Melihat bahwa 5 roh jahat akan benar-benar keluar dari patung batu, wajah cantik Selin Hua berubah warna, dan dia berteriak pada Landon Sen, cepatlah dan keluarkan anak panah gigi naga. Hati Landon Sen bergerak, Dark Tooth Dragon mungkin bisa berurusan dengan 5 roh jahat ini, tetapi artefak suci itu terlalu gila untuk digunakan pada saat ini. Ketika cincin penyimpanan menyala, Landon Sen segera mengeluarkan cermin harta karun Yuyang. Landon Sen memegang cermin harta karun Yuyang di tangannya dan mengambil gambar 5 hantu. Retak. Beberapa busur listrik putih, setebal tali, menyembur keluar dari cermin harta karun, menyapu ke arah roh jahat berkepala 5 seperti cambuk.